Sekarang semua ruangan di tempat ini bisa dibuka dengan bebas. Hanya tolong awasi dengan baik dan benar, jangan sampai menjadi mainan anak-anak. Di ruangan yang tadi baru kita keluar, itu adalah ruangan kontrol, karena bunker ini pun bisa berfungsi sebagai pesawat ruang angkasa. Hanya mudah-mudahan saja fungsi itu tidak perlu dipakai. Sebaiknya, ruangan kontrol panel harus dijaga dengan ketat agar tidak disalahgunakan. Saya percaya pada Anda berdua, akan tetapi kita harus tetap waspada menjaga segala macam kemungkinan. Sekarang kita bisa memanggil rakyat Anda untuk sama-sama berkunjung ke tempat ini. Mari kita keluar dulu. Arkitirema lalu mengajak kedua pemimpin itu kembali ke permukaan. Singkat cerita, mereka sudah di luar yang segera disambut oleh semua yang hadir di lapangan dengan berbagai macam pertanyaan. Arkitirema berkata pada semua yang hadir, "Bangsa Trunka yang baik dan bijaksana, harap semua tenang dan harap bisa mengendalikan dirinya. Di bawah ini ada sebuah tempat yang luar biasa. Apabila Anda ingin melihat sendiri, saya persilahkan. Hanya tolong berbaris dengan tertib. Nanti Anda semua akan bisa melihat sendiri keajaibannya." Mereka semua yang hadir kecuali Glembada dan sang tetua adat membentuk barisan 2 garis ke belakang. Kali ini, mereka semua bisa diatur dengan mudah karena sudah tidak sabar ingin memasuki lubang sumur. Harap bergiliran 10 orang, karena tiap leftor hanya bisa menampung 10 orang. Arkitirema tahu bahwa dinding lubang itu penuh dengan leftor, mungkin sebanyak ratusan buah dan siap digunakan. Mulai 10 orang pertama berdiri di atas leftor, dan badan mereka mulai turun ke bawah diikuti seruan-seruan entah kaget atau senang. Semua campur aduk dengan tidak jelas. Setelah 10 orang pertama turun beberapa meter, muncullah kembali leftor baru dari pinggir, kemudian dinaiki oleh 10 orang berikutnya, dan mengeluarkan seruan dan teriakan yang sama dengan 10 orang awal. Begitu seterusnya berturut-turut, sampai 10 orang terakhir diturunkan oleh leftor. Tinggallah yang di atas sekarang adalah sang tetua adat dan Glembada. Glembada lalu berkata pada Arkitirema, "Sang Nyala, mari kita turun lagi. Kita berbagi kebahagiaan dengan mereka. Hahaha." Namun kali ini, Arkitirema menggelengkan kepalanya dengan tenang sambil tersenyum lalu berkata, "Tidak Glembada, sudah terlalu lama saya di sini, sedangkan saya harus menyelesaikan pertikaian 4 bangsa besar di seluruh galaksi. Saya harus segera berangkat ke planet Prestas. Saya sengaja mengundang mereka untuk memasuki bunker, agar perhatian mereka teralih dan tidak tahu kalau saya akan pergi. Tolong pamitkan saya kepada bangsa Anda. Semoga semua berjalan dengan baik. Saya percaya Anda mampu membina mereka dengan bekal teknologi yang baru saya buka ini." Pertanyaan Arkitirema ini benar-benar di luar dugaan Glembada juga sang tetua adat. Mereka masih banyak berharap pada pemuda ini. Namun sebagai raja yang bijaksana, dia tahu memang itulah yang terbaik. Pemuda ini masih dibutuhkan oleh seluruh bangsa. Bukan hanya bangsanya saja yang membutuhkan pemuda ini, tapi seluruh bangsa di jagat raya. Dia juga tahu kalau dibiarkan lama di planet Trunka, maka seluruh wanita Trunka tidak akan mau kawin dengan bangsanya. Semua pasti menginginkan pemuda itu sebagai suaminya, dan akibatnya akan terjadi perebutan yang pasti akan berujung pada hal tidak diharapkan. Glembada dan sang tetua adat memandang wajah pemuda itu dengan penuh rasa haru dan rasa terima kasih yang sangat dalam. Pemuda ini benar-benar kiriman Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Trunka. Bangsa yang selama ini teraniaya oleh leluhurnya sendiri dan sekarang memiliki harapan besar untuk bisa maju dan jaya.
juga memiliki tempat persembunyian aman apabila leluhurnya datang kembali untuk menjadikan mereka makhluk ortoka. Mereka juga sekarang memiliki persenjataan hebat yang bisa dipergunakan untuk membela diri apabila diserang oleh bangsa lain. Tidak seperti sebelumnya, begitu diserang langsung tercerai-berai, dan untuk menyelamatkan diri harus berpindah-pindah tempat. Kedua pimpinan itu tidak bisa berkata-kata. Mereka hanya memandangi saja pemuda itu dengan berlinangan air mata keharuan. Kedua orang itu juga tidak bisa mencegah pemuda bijaksana itu untuk pergi. Arkitirema tahu dengan persis apa yang ada di pikiran mereka berdua. Lalu ia memeluk keduanya dengan erat sebagai ucapan selamat tinggal yang dibalas oleh Glembada dan sang tetua adat dengan erat pula. Setelah melepaskan pelukannya, Arkitirema lalu membumbungkan tubuhnya ke atas, yang dipandang oleh kedua orang itu dengan tidak menutupi rasa takjubnya. Kemudian tangannya bergerak ke atas mengacungkan kristal Adhama sambil berseru, "Frestas!" Lalu muncullah sebuah lubang di langit diikuti suara bergemuruh disertai kilatan-kilatan listrik yang menyedot tubuh pemuda itu ke dalamnya dengan kecepatan tinggi. Dan slap! Menghilanglah pemuda perkasa itu. Berikut menghilangnya juga lubang di langit atau lorong penyingkat. Glembada dan sang tetua adat lalu menghela napas panjang setelah Arkitirema pergi dengan cara yang ajaib. Sedangkan mereka memiliki tugas yang sangat berat, yaitu menenangkan para wanita Trunka karena kepergian pemuda idaman mereka itu, terutama kepada Fletilsi dan Tremviv, yang sebelumnya sudah tergila-gila pada Saniala, juga memiliki tugas yang jauh lebih berat, yaitu mempelajari teknologi bangsa Bropa yang telah dibuka oleh sang utusan perdamaian untuk kemakmuran Trunka. Mereka berdua lalu saling pandang dan berjalan menuju Leftor. Setelah itu lalu perlahan-lahan turun menuju Bangkar. Di lorong penyingkat, Arkitirema harus mengatur waktu agar nanti bisa datang lebih dulu dari 4 bangsa besar yang sudah terlebih dahulu berangkat ke sana. Ia berusaha agar bisa sampai di planet Frestas 1-2 menit mendahului mereka. Secara teknologi, kristal Adhama memang lebih baik dibandingkan teknologi teleportasi bangsa-bangsa lain di seluruh galaksi. Oleh sebab itu, siapapun yang memegang kristal ini pasti dihormati oleh seluruh jagat dimensi keturunan Adhama. Ada beberapa teknologi yang tidak diturunkan oleh Adhama pada anak cucunya. Salah satunya adalah teknologi pertas, teknologi atau yang disebut Tretax. Tretax adalah sebuah sistem yang mampu membaca secanggih apapun teknologi sebuah bangsa dan akan bisa mengetahui kelemahannya dalam waktu kurang dari 2 detik. Teknologi ini tidak dimiliki oleh bangsa manapun karena terlalu berbahaya. Hanya diberikan pada utusan Adhama yang benar-benar bisa dipercaya. Kemudian salah satu lagi adalah teknologi Praglakirta, yaitu sebuah teknologi di mana seorang penguasanya mampu melakukan teleport kemana saja dia mau, ke galaksi apapun atau gugusan manapun, dengan waktu yang bisa diatur sesukanya. Kristal Adhama dilengkapi dengan Praglakirta seperti ini. Maka oleh sebab itu, Arkitirema mampu untuk menempuh perjalanan jutaan tahun cahaya normal dalam waktu sangat singkat dan bisa mengatur jadwal kedatangan sendiri. Tidak berapa lama kemudian, terlihatlah lubang keluar dari lorong penyingkat, dan Arkitirema mempersiapkan diri untuk menghadapi berbagai kemungkinan. Splash! Tubuh kekar pemuda itu dimuntahkan bagaikan peluru ditembakkan dari laras pistol. Namun karena sudah bersiap, tubuh Arkitirema bisa berhenti meluncur di tengah udara dan turun secara perlahan-lahan di permukaan bangunan.